Rasul Petrus mengajarkan kita selanjutnya dalam bagian firman ini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ajaran ini bermakna bagi kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan, menjaga lidah kita dari yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah berkata yang tidak benar. Harus berkata yang benar. Yang tidak bilang tidak dan ya bilang ya. Jangan memutarbalikkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jangan menipu. Jangan berbohong. Jangan cerita orang. Jangan duduk bergosip. Supaya kita bisa melihat hari-hari baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kalau siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya. Karena lidah ini tidak bertulang, jadi bisa bicara apa saja. Tetapi kita harus mampu mengendalikan lidah kita supaya kita tidak salah bicara dan mendatangkan dosa bagi diri dan hidup kita. Karena itu berkata yang benar, jangan menipu, jangan berbohong, jangan membalikan yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Karena itu bukan ciri dan karakter anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya kita tidak boleh melakukan kejahatan dalam hidup ini, tapi yang harus kita lakukan hanya yang baik. Ini bertolak belakang dengan kemanusiaan kita. Kadang kita tidak mampu menyangkal diri, sehingga kita berbuat jahat dalam hidup ini lewat tindakan-tindakan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jauhi yang jahat itu, dan yang harus kita lakukan hanya yang baik, yang benar dalam hidup ini. Jika kita sementara ada dalam hubungan-hubungan yang tidak baik, harus berusaha mencari perdamaian itu, berusaha mendapatkannya. Sebab hidup damai itu yang berkenan bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur katakan, di dalam kedamaian dan kerukunan di sana Tuhan perintahkan berkat. Maka berusahalah mencari yang damai, karena hidup dalam damai itu indah. Orang kalau hidup dalam keadaan yang kacau balau, dalam pertikaian dan pertengkaran, tidak ada damai. Kita tidak tenang. Tetapi ketika kita hidup dalam damai, maka hanya ada sukacita, kebahagiaan yang kita rasakan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencari perdamaian. Dan ini berpadanan dengan subtema kita, terpanggil untuk memberkati. Karena itu jangan jadi sandungan bagi orang lain. Jangan bawa masalah bagi orang lain. Jangan bikin masalah untuk diri dan orang lain. Apalagi dengan sesama seiman dalam sebuah persekutuan. Hidup damai itu indah. Tetapi kalau hidup dalam permusuhan, kita tidak akan tenang dalam hidup ini. Maka mari kita belajar dari firman Tuhan ini, supaya kehidupan kita jadi berkat bagi orang lain, jadi berkat bagi sesama.
Lakukanlah yang baik dan benar dalam hidup. Carilah perdamaian, berusaha mendapatkannya, karena hal inilah yang berkenan bagi Tuhan. Sebab mengapa? Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini, sekecil apapun. Matanya memandang dari sorga setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita, perasaan, pikiran kita, bahkan hati kita diketahui oleh Tuhan Allah tentang apa yang sementara kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan dan rancangkan bagi orang dalam hidup ini. Firman Tuhan bilang, sebab mata Tuhan tertuju hanya kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman ini mau mengajarkan kita supaya kita memperhatikan kehidupan kita. Apakah dalam perjalanan hidup ini kita melakukan yang benar, ataukah kita sementara melakukan hal yang salah? Supaya kita sadar diri, mengoreksi diri, dan berbalik dari kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita tetap hidup benar, supaya mata Tuhan hanya tertuju bagi kita yang hidup di dalam kebenaran, tetapi wajahnya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menjadi anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran, sebab Dia Allah yang benar. Tuhan tidak suka anak-anaknya berbuat jahat, karena Dia memanggil kita bukan untuk melakukan kejahatan bagi orang lain, tetapi kita terpanggil untuk memberkati sesama dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bertolak dari tema bulanan kita, Allah memilih kita, maka mari kita sadar, pertanyakan pada Tuhan, mengapa Allah pilih saya untuk menjadi anaknya, untuk berjalan di jalannya, untuk menjadi miliknya. Mengapa saya yang dipilih? Karena Tuhan punya rencana bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memilih kita bukan asal pilih, tapi Dia punya maksud dan tujuan bagi setiap kita, untuk menjadi saksinya, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup ini. Dan dalam pilihan Allah itu kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan membawa kutuk bagi orang lain, bukan menjadi sandungan bagi orang lain, tetapi kita diminta untuk jadi berkat dalam perbuatan kita bagi sesama di hidup ini. Maka mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap hidup di dalam kasih, dalam satu persekutuan sebagai pilihan Allah. Seia sekata, kita hidup saling menyayangi dan rendah hati, bersikap lemah lembut, sebab itu adalah syarat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita diajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengasihi berdasarkan kasih Kristus yang telah Dia teladankan bagi kita. Dan karena itu mari kita menyerahkan diri dan seluruh hidup kita pada Tuhan, supaya kita mampu untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan kita mampu mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita. Kita harus mampu menyangkal diri supaya kita dapat hidup berpadanan dengan kasih Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sementara memandang kita dari kerajaan sorganya. Dia lihat apa yang kita lakukan,
satu titik pun tidak tersembunyi di dalam pandangannya. Karena itu lakukanlah hal-hal yang baik supaya kita tetap kedapatan hidup benar di hadapannya. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dan karena itu, jika kita melakukan yang jahat, maka kita akan menuai yang jahat juga. Tapi jika kita melakukan yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Hukum tabur tuai itu akan menjadi bagian kita. Sebab itu firman Tuhan yang mengajarkan kita. Maka lakukanlah yang baik-baik saja dalam hidup ini, supaya ketika kita menuai pun yang baik, yang membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan itu benci kejahatan, maka jangan berbuat jahat. Kalau saat ini kita masih marah, masih benci, masih bermusuhan dengan orang lain, mulailah melakukan pembaharuan dan pertobatan, supaya kita menerima pengampunan dan memperoleh keselamatan di dalam hidup ini. Kalau kita bilang kita tidak bermusuhan dengan orang lain, kita menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita membenci orang dan kita tidak mampu mengasihi, maka kita sementara hilang dari kasih Kristus. Oleh karena itu, janganlah melakukan hal yang demikian, karena kita dipanggil untuk tujuan Allah dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk melaksanakan rencana Allah yang besar bagi dunia, menjadi saksinya, memberitakan kasihnya dimanapun kita berada. Maka berdamailah dengan diri kita sendiri, berdamailah dengan sesama kita, supaya kehidupan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, sebab Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menerima penghukuman atas setiap kesalahan yang dilakukan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Maka selagi Dia masih memberi waktu bagi kita, dan selama kita masih hidup di dalam kedagingan dan dunia ini, berubahlah selagi masih ada waktu, supaya kita akan memperoleh kasih karunia yang dinyatakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita memasuki minggu keempat yang Tuhan izinkan. Tetaplah berbuat baik, mengasihi di dalam hidup kita, sebab kita terpanggil untuk memberkati sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Amin.